sebelum kita masuk ke ke pertanyaan atau yang sudah ada di kolom chat, mungkin saya akan sedikit memberikan sedikit tentang materi untuk sharing session pada sore hari ini mengenai apa itu jurnal cloning atau dan juga bagaimana kita cara mencari jurnal tujuan supaya terhindar dari jurnal cloning seperti itu. Perlu ketahui juga Bapak Ibu bahwa di luar sana banyak banyak oknum-oknum yang membuat atau merekayasa web agar sama persis seperti web jurnal aslinya, entah dari tampilannya, terus dari bagaimana web itu dijalankan, bahkan semisal kita masuk ke dalam jurnal tersebut. Jadi kayak kita ngirim artikel atau manuskrip kita ke sana, submit ke sana, itu bahkan juga akan tampil di jurnal tersebut. Dalam artian dia akan publish tapi hanya di website tersebut, enggak di Scopus gitu. Jadi kalau di Scopus itu atau trik and tips dari kita itu jika mencari jurnal tujuan lebih baik menggunakan langsung dengan scopus.com atau bisa kita masuk di Simago JR. Seperti itu. Jadi nanti eh, jika Bapak Ibu, oh kalau semisal mau masuk di atau mencari jurnal tujuan, kita tidak perlu lisensi Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung masuk di scopus.com. Mungkin saya akan izin share screen. Jadi di sini Scopus.com. Nah, atau sudah mengetahui jurnal tujuan kita, mau submit di mana atau kita sudah tahu publisher mana gitu, nanti kita bisa memasukkan atau memilihnya. Jika belum tahu, kita bisa pilih subjek area. Jadi nanti disesuaikan dengan subjek areanya Bapak Ibu. Lalu diketikkan di sini, semisal nanti kita ketikkan agricultural humanity seperti itu. Tapi kalau kita sudah tahu jurnal mana yang akan kita tuju, bisa dituliskan atau dipilih di bagian title seperti itu. Saya coba kasih contoh di subjek area. Kita coba pakai general biometric. Setelah itu kita apply. Nah, nanti di sini akan keluar jurnal-jurnal yang eh, sama atau subjek area dengan Bapak Ibu seperti itu. Setelah itu nanti kita filter juga mau di queue berapanya. 1, 2, 3, 4 ini. Terus kita pilih short tab-nya jurnal. Nah, setelah itu nanti semisal ini kita sudah mengetahui nih jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus dan sudah benar gitu nih. Nah, kalau semisal nanti mau kita masuk ke homepage-nya atau halamannya, nanti kita bisa klik salah satu nama jurnalnya, lalu kita bisa langsung ke ISSN-nya. Nah, nanti bisa kita copy ISSN-nya, lalu kita masuk ke Simago JR. Simagus Journal and Country Rank. Nah, nanti di sini di Simago JR ini juga bisa kita gunakan dari awal walaupun kita tidak membuka Scopus gitu gitu Bapak Ibu. Setelah kita copy SSN-nya, nanti selanjutnya kita enter, lalu kita klik nama jurnalnya. Ini kita sudah keluar nama jurnalnya, kita klik, lalu kita cari homepage-nya. Biasanya ada di bawah, di bagian information. Nah, kita bisa klik homepage. Nah, itu akan langsung masuk ke dalam jurnalnya.
Benar, dan ini adalah salah satu jurnal atau link jurnal yang benar seperti itu. Selanjutnya, cara kedua bisa juga kita cari lewat langsung dari Simago JR. Jadi kita ketikkan di Google Simago JR, lalu bisa kita ketikkan namanya, SN-nya, publisher name-nya, seperti itu. Atau kalau mau kita mencari jurnal, semisal kita sudah tahu nih kita mau submit pengennya di negara ini, nah itu juga bisa masuk di dalam country range ini. Nah nanti bisa kita sesuaikan all subjeknya, kategorinya dan lain sebagainya, regionnya seperti itu. Mungkin eh, sedikit materi yang kita yang akan saya bawakan tadi. Mungkin selanjutnya kita akan langsung bisa masuk ke tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, oh ternyata sudah ada. Mungkin dari Pak Nirbito, silakan. Ya, terima kasih. Suara saya bisa terdengar enggak, Mbak? Bisa terdengar jelas nggak Pak? Mbak, ini terkait dengan itu ya, istilahnya Scopus AI itu ya. Itu kan sedang booming-boomingnya. Sebenarnya J. saya tuh pengen tanya, apakah sebenarnya memang hasil dari Scopus AI itu betul-betul rekaman atau ringkasan dari artikel itu ya? Karena kemarin waktu saya coba mencari di artikel aslinya itu kok sedikit berbeda, gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, sama-sama Bapak. Scopus AI yang ada di scopus.com itu nggih Pak. Nah, itu memang karena dari Scopusnya itu juga baru istilahnya itu belum selesai sempurna nggih Bapak nggih untuk aplikasi itu atau situs itu mungkin kalau memang dari awalnya memang ada persamaan Pak, memang dari ringkasan dari artikelnya seperti itu. Namun kita belum merekomendasikan untuk Scopus AI-nya atau belum kita sarankan untuk memakai itu karena masih dalam tahap maintenance seperti itu. Jadi hal yang keluar bisa jadi berbeda seperti itu Pak. Oh, begitu, nggih. 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 Ya, terima kasih Mbak. Soalnya kemarin waktu saya nyoba itu kok agak berbeda gitu. Jadi coba saya ingin dari info yang lain gitu. Oh, nggih. Berarti memang belum, nggih. Iya. Iya, karena itu masih perbaikan gitu dan itu belum semua bisa mengakses sepertinya Pak. Ada beberapa eh, orang yang punya lisensi tapi Scopus.com-nya belum ada AI-nya seperti itu. Kalau punya saya alhamdulillahnya memang bisa. Dan Jadi J, oh, nggih. Ya, terima iya, kasih Mbak Hanifah. iya, Salam ke iya, Pak Jo kalau wonten. baik. Nanti akan saya sampaikan Pak. Tenun. Ya tadi, ya sama-sama Pak. Sebelumnya mohon maaf tadi lupa perkenalan, nggih Bapak Ibu. Nama saya Hanifah Fajri. Jadi nanti di sini akan dibantu dengan saya sendiri Hanifah Fajri dan Mas Hafid seperti itu. Kita lanjutkan, mungkin masuk ke dalam Bisa tanya pertanyaan juga. sedikit? Bisa Boleh, ya? silakan Ibu. Iya Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin bertanya terkait masalah link apa ya, Scopus ya. Itu J. itu harus maksud saya itu yang harus berbayar atau ada yang gratisnya bisa dipakai gitu. Untuk link Scopusnya ya Ibu. Iya. Iya, kalau untuk Scopusnya berbayar atau tidak itu dua-duanya bisa dipakai Ibu. Cuman lebih asik kalau atau toolsnya itu lebih lengkap kalau kita pakai yang sudah berlisensi seperti itu. Jadi kalau yang tidak berlisensi itu hanya bisa mencari sources sama Skival. Nah, nanti Ibu belum bisa mencari dokumen atau referensi dari Scopus Iya. seperti itu. Iya. Nanti tapi kalau misal dari Scopus yang sudah berlisensi, nanti Ibu bisa mencari dokumen atau referensi langsung dari Scopusnya seperti itu. Itu bedanya seperti itu, Ibu. Oh, gitu. Terus Biasanya ini Mbak, ini ada rekamannya juga ya pertemuan kita sore ini ya. Soalnya saya tadi agak lambat. iya, Ibu. Untuk pertemuan ini sudah direcord.
Oke, makasih. Iya. Untuk sementara ini tuh aja dulu ya. Iya, Assalamualaikum. baik Ibu. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari Francis, Mbak atau Pak? Halo Kak, Baik, bertanya apa? baik Kak. Kebetulan saya ini artikelnya atau hasil penelitiannya dari skripsi. Sekarang Oke. saya ada ikut yang online untuk tanggal 15 ini, yang online. Iya, Ah, Kebetulan kemarin di skripsi itu nggak pakai apa literatur review. Terus iya. saya mengalami kesulitan untuk mendapatkan literatur review dari teori-teori. Teori saya ini pengambilan keputusan. Jadi saya kesulitan untuk mencari literatur review tentang teori itu. Mungkin bisa dibantu pada saat bimbingan online nanti tanggal 15, Mbak. Oh iya, nanti misal ada kendala atau hal yang ingin ditanyakan mungkin lebih lanjutnya bisa langsung ke bimbingan online-nya ya Kak. Untuk lebih jelasnya, untuk literatur review di teori dan lebih jelasnya mungkin langsung ke trainer kita nanti waktu kelas online. Seperti itu. Oke, baik, Kak. Kemudian kebanyakan di Scopus itu penelitiannya itu banyak yang kuanti ya. Kalau seperti yang saya lihat kebanyakan kuanti. Apakah dari kualinya bisa tercover lebih banyak atau enggak, Pak? Nah, kalau untuk penelitian kuanti atau kuali itu kan juga eh, tergantung dari penulis juga yang dia sudah mempublishnya di Scopus gitu. Kalau untuk perbandingan mungkin sama antara kuanti dan kuali karena kebanyakan juga yang tembus Scopus kan itu biasanya juga semua hal atau semua aspek dapat masuk gitu ya. Mungkin nanti bisa kita cari lebih spesifiknya yang kuali seperti apa, yang kuanti seperti apa waktu kita memakai atau kita mencari referensi dari scopus.com seperti itu. Untuk kuali lebih banyak atau gimana caranya kita mendapatkan kuali lebih banyak agak susah ya Mas karena di sana tidak bisa kita tidak bisa memfilter gitu ya antara kuali dan kuanti seperti itu. Mungkin nanti bisa kita samakan atau kita lihat persamaan relate atau enggaknya itu dari judul sama abstraknya saja seperti itu. Oke, baik, Mbak. Terima kasih. Nanti ketemu di tanggal 15 nanti. Iya, oke Mas. Sampai bertemu di tanggal Mbak. 15. Iya, Assalamualaikum, Mbak. silakan. Waalaikumsalam Bapak. Saya Arifin, Mbak. Siswa Iya, paling Bapak. bandel. Jadi gini, Mbak. Saya kan di pertemuan keberapa tuh waktu Pak Jo sebelum naik haji, Ya, saya sudah ungkapkan ini. Saya kan udah pernah mendaftar yang di program yang 750. kelas Kemudian, online gitu. kemudian saya tuh ada kendala nggak bisa buka ininya, Mbak. Apa? Materi-materinya itu kan untuk dipelajari yang 15 pertemuan itu. Halo Mbak. Nggih, nggih, Pak. Nggih. Kemudian Men- saya Kenapa? request ke Pak Jo untuk bisa disetting lagi supaya saya dapat bisa dapat apa bisa akses lagi gitu kan. Karena sampai sekarang saya bisa belum ada sama sekali menggunakan itu karena memang saya belum bisa benar-benar aktif kemarin Mbak. Kemudian terkendala yang awal-awalnya itu bisa memohon lagi menyampaikan permohonan supaya saya bisa mengakses lagi yang 15 pertemuan itu karena saya belum menikmati sama sekali itu. Padahal kan Baik. insya Allah kan saya sudah membayar dan mendaftar untuk yang camp yang di Jogja, tapi Oh, diundur. nggih. Itu Oh, jadi ya. saya tuh prepare lebih matang gitu sebelum nanti saya sampai di Jogja itu. Jadi ilmunya lebih banyak lagi yang terserap gitu. Baik, Pak. Nanti mungkin akan saya sampaikan. Maaf, sebelumnya Bapak sudah masuk ke grup yang kelas online, gitu, Pak? Eh, saya bukan yang kelas online, Mbak. Saya yang sebelumnya Yang 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 bukan online yang program yang 750 yang 15 pertemuannya yang lima yang apa yang bukan online Mbak itu kan ada tuh yang ya bukan program online, pertama itu Mbak yang di bulan. Yang Maret video 15 buah itu, Mbak. Oh, nah, bulan Maret Mbak. ya, mungkin. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Jo dan trainer kita untuk karena membuka lagi. nah, Nggih. nah, karena memang yang Ya, pertama saya tuh pada waktu itu tidak bisa udah coba tapi tidak bisa akses kemudian yang ke berikutnya itu memang saya banyak masalah jadi saya tidak bisa fokus ke sini gitu Mbak. Nah ini udah mulai
apa udah mulai sedikit-sedikit masalah sudah anu saya makanya saya daftar kemarin kan yang untuk camp ke Jogja cuman kemarin saya bilang minta diundur aja yang camp Jogja yang berikutnya karena ada penugasan. Nah, jadi itu Mbak, saya mau prepare lebih matang lah gitu. Mohon ya Mbak Baik, ya Pak. ditolong ya. Ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, makasih banyak. Mantap. Terima Sama-sama, kasih. Bapak. Ya. Mungkin selanjutnya dari Kak Dana atau Ibu Dana, Bapak Dana. Iya, Mbak, saya izin bertanya, Mbak. Eh, Kemarin kan ketika kelas yang sebelum ini ya, yang hari apa itu ya, Pak Jo sendiri yang isi. Nah, kan beliau menyampaikan kalau sebisa mungkin tools yang digunakan itu adalah Scopus yang full access gitu ya. Kalau Oke. nggak bisa atau nggak punya aksesnya, berarti harus eh, pinjam atau ini ke kampus-kampus yang besar gitu ya. Nah, Nggih. ternyata eh, kampus saya itu eh, yang full aksesnya itu bukan scopus.com, Mbak, tapi yang Science Direct gitu. Nah, apakah hal itu tuh sudah cukup gitu, Mbak? Gitu, Mbak. Pertanyaan saya. Ataukah harus scopus.com? Kalau scopus.com soalnya aksesnya limited gitu, Mbak. Dan kampus saya ternyata tidak berlangganan yang full akses, yang full aksesnya yang di Science Direct. Mungkin betul pencerahan, Mbak. Terima kasih. Baik, Bapak. Untuk sebelumnya ini kegunaannya untuk mencari referensi, nggih, Pak? Iya, betul, Mbak. Untuk mencari referensi yang beliau kan bilang kalau referensi yang terbaik itu kan ada 5 ya kuncinya gitu kan. Yang Q1, kemudian apa namanya citasi terbanyak, Nggih. kemudian apalah saya lupa pokoknya ada 5. Nah, itu memang kalau di Science Direct itu kayaknya cuma bisa 4 lah kalau untuk difilter gitu. Jadi yang kelima itu kalau nggak salah yang citasi terbanyak itu nggak bisa kelihatan kayaknya Betul, Pak. Bisa diurutkan dilihat. gitu itu nggak bisa kelihatan gitu. Nggih, nggih. Kalau gimana tuh Mbak? Untuk sign direct sebenarnya bisa Pak untuk pencarian desain direct karena juga kan dia masih anak turunnya Scopus gitu nggih. Jadi masih aman kalau menggunakan sign direct. Apalagi yang sudah berlangganan atau yang berbayar gitu nggih bisa digunakan. Tapi kita harus cross check lagi di sources di scopus.com. Jadi kalau semisal kita dari sign direct kita bisa ngecek apakah dia sudah ada benar-benar di Scopus itu tanpa harus menggunakan lisensi atau menggunakan Scopus berbayar. Dengan cara kita coba copy nama jurnalnya, terus kita eh, masuk ke sources, terus di title seperti yang awal tadi waktu saya memberikan materi tentang bagaimana cara kita mencari jurnal tujuan seperti itu. Hanya untuk cek apakah dia sudah masuk atau belum di Scopus seperti itu, discontinue apa belum seperti itu. Dan mungkin kalau dia juga mengatakan apa namanya harus Q1 dan lain sebagainya itu bisa dicek juga lewat scopus.com tapi yang di sources itu seperti itu. Jadi kita bisa mencari sebanyak-banyaknya desain direct itu juga satu alat atau tempat kita juga mencari referensi kalau kita tidak menggunakan Scopus lisensi seperti itu. Jadi bisa digunakan jika Bapak ingin filter dari Q1-nya terus kita bisa melihat citasi terbanyaknya. Nah, itu harus memasukkan manual memang Pak satu persatu nama jurnalnya di scopus.com di bagian sources. Kalau untuk kita mengakses bagian sources itu nggak perlu lisensi ataupun nggak harus menggunakan Scopus yang berbayar seperti itu. Begitu, Oh Bapak? iya, oke oke. Ya berarti memang harus satu-satu gitu ya, extra Iya, effortnya itu ya. Saya juga Nggih, ini kalau termasuk di ini ya di Skimagoy itu kan juga bisa ya simak. dicek bisa tapi memang harus satu-satu ya di Skimagoy ya. Iya, Nah, sama dengan Scopus yang kita mencek sources, di Simaku juga harus memasukkan namanya dan atau ISS-nya seperti itu, harus manual satu persatu, Bapak. oke cukup Mbak, Seperti terima itu. kasih Mbak. Baik, selanjutnya dari Hasiolan, Bapak Hasiolan. Ya, terima kasih Mbak Baik. Anifah. Saya mau bertanya tentang eh, dari anatomi yang diajar Kak Jo itu, saya belum menemukan posisi ini ya, literatur review gitu. Maksudnya posisi
kajian untuk penelitian sebelumnya supaya kita dapat perbedaan penelitian gitu. Nah, saya nggak menemuin itu apakah dimasukin atau tidak, atau di mana kalau dimasukin. Baik, Bapak. Untuk literatur review itu memang ada jurnal yang menggunakan, ada jurnal juga yang tidak menggunakan. Semisal ada jurnal yang dia menginginkan atau meminta kita untuk masukkan literatur review itu biasanya ada di introduction. Nah, kalau kemarin Pak Jo menerangkan tentang anatomi di introduction itu ada 3 bagian. Jadi ada bagian non, anon, sama who and why. Nah, nanti literatur review ada di bagian setelah who and why. Iya, itu. Jadi di bagian introduction-nya seperti itu, Bapak. Oke, baik, makasih Mbak Anifa. Baik, apakah ada pertanyaan lagi, Bapak? Cukup dulu. Cukup dulu, baik. Selanjutnya dari Ibu Umu, Salamah. Ibu Umu, apakah ada pertanyaan? Boleh Bu, saya Bu, tanya Bu. Boleh. Gini Bu, Gimana? saya posisi sudah membuat manuskripnya. J. Ini mau saya upload ke Unity kedua. Nah, Iya, permasalahannya Bapak. gini kan harus ada template tuh Bu. Iya, Kita ada nggak yang cara cepat untuk nyusun template yang otomatis kan kita kadang-kadang misalnya formnya harus, ini maaf juga mungkin kepada Bapak yang sudah punya pengalaman uh, submit ya. Template-nya kan macam-macam Bu. Judul iya, harus sekian punya piring. Terus kalau abstrak, harus berapa terus ratus kata badan gitu, Bapak. papernya gitu kan macam-macam. Maksud kalau saya pernah baca ada trik untuk agar cepat dan pas itu. Tapi ada juga yang memang kita harus satu-satu ngikuti. Pokoknya sekian sampai sekian. Itu lama sekali, Bu. Nah, maksudnya mungkin dari teman-teman atau mungkin dari narasumber bisa sharing ya. Bagaimana kita sebelum submit Nah, aku yang benar-benar bisa mana? memenuhi template-nya itu. Itu dulu, Bu. Baik. Memang dari Kasih. beberapa jurnal, sama Bapak, memang dari beberapa jurnal mereka menyediakan template, ya Pak. Salah satu contoh itu dari Horizon. Dia sudah menyediakan template yang bisa kita download dalam bentuk Word. Nah, jika jurnal yang sudah menyediakan template dan bisa kita download dalam bentuk MS Word, itu bisa kita menggunakan paste keep stack only sama format pointer untuk menyesuaikan. Jadi kayak kita tinggal copy paste dari jurnal kita atau manuskrip kita, terus kita benarkan stylenya gitu. Tapi kalau ada beberapa jurnal yang dia tidak menyantumkan template berupa MS Word yang bisa kita download, itu memang harus kita baca di bagian author guideline-nya. Jadi menyesuaikannya itu harus manual satu persatu. Seperti itu. Jadi balik lagi tergantung di jurnal tujuannya Bapak. Apakah dia menyediakan template dalam bentuk Word yang bisa kita download atau tidak, seperti itu. Kalau untuk cara cepatnya tergantung jurnalnya itu sendiri, Pak. Jadi kalau semisal ada juga yang dia jurnal tidak menyantumkan template, tapi terus kita kayak ambil dari arsipnya gitu agar kita bisa lihat gitu kan. Nah, biasanya di arsip itu yang di-upload atau yang di-up itu biasanya bentuk PDF. Nah, kalau misal dari PDF terus kita pindah ke Word, itu formatnya juga akan berubah. Nah, jadi kalau semisal Bapak Ibu menemukan jurnal yang tidak memiliki template, memang harus satu persatu mengikuti apa yang ada di author guideline. Dari stylenya, dari berapa kolom jurnal tersebut, terus bagaimana untuk style figur, bagaimana style tablet dan lain sebagainya, memang harus satu persatu kita ikuti secara manual dari author guideline jurnal tersebut, Bapak. Seperti itu. Jadi kalau yang ada template yang sudah bisa di-download dengan Word, Word, itu ya. gimana Bu? Ada, Wah, itu bisa di-download simpang template-nya. Oh, bisa bisa membantu untuk mempercepat dan benar gitu.
dengan template. Iya, Nah, itu coba gaya saya, selingkuhnya. ya baik Pak. Coba saya carikan terlebih dahulu salah satu contoh template-nya. Izin share screen deh, Bapak. Di sini saya akan memperlihatkan salah satu jurnal. Nah, ini adalah salah satu template jurnal yang bisa kita download berupa Word-nya. Ini dari Horizon, dari Civil Engineering. Nah, ini nanti kita cara menyesuaikannya jika semisal kita sudah mendapatkan template seperti ini, hanya menggunakan klik kanan paste spesial ini atau keep text only ini. Jadi kita mengcopy salah satu dari manuskrip kita. Coba kita contohkan. Semisal kita copy ini nggih, Pak. Jadi ini semisal ini adalah apakah sudah manuskripnya? Nah, oke. Kita copy lalu kita semisal ini dari sini saja nggih. Kita copy. Semisal ini style yang berbeda gitu ya. Kita arahkan kursornya, klik di depan atau di belakang. Lalu kita pastekan menggunakan yang paste ini, keep tag only. Dia sudah akan otomatis menyesuaikan style dari template-nya, dari tulisannya, fontnya, bold atau enggaknya, itu udah langsung bisa menyesuaikan. Kalau kita menggunakan paste yang keep text only. Jadi setelah kita copy dari manuskrip kita klik kanan, lalu ambil atau pilih paste yang ini, yang ada huruf A-nya, yang paling bawah ini. Jika sudah, itu hanya Itu udah pasti ya Bu ya, benar Bu ya. iya, iya, sudah pasti dia langsung akan menyesuaikan dari style template jurnal tersebut. Namun itu hanya bisa digunakan kalau kita copy paste bagian yang tidak ada citasinya gitu. Jadi kalau bagian imrat, introduction dan sebagainya itu kan ada citasinya nggih, Pak. Jadi kita harus menyesuaikan stylenya dengan format pointer atau sapu-sapu yang ada di pojok kiri di bagian home di dekat paste. Itu kan ini ada kayak gambar sapu-sapu nggih. Nah, ini namanya format pointer, kita bisa menyesuaikannya di situ. Jadi, kalau di bagian ada citasinya, kita copy semua, kita pastenya yang paste biasa, yang pakai Ctrl P atau yang keyboard formatting, yang gambar kuas. Jadi paste yang ada gambar kuasnya. Kalau yang tadi, yang tidak ada citasinya, itu kita gunakan paste yang ada huruf A-nya. Nah, nanti kalau kita sudah mempaste biasa, itu kan nanti stylenya atau formatnya berubah ya Pak. Jadi saya contohkan. Semisal saya memiliki manuskrip, gitu, nggih. Kita paste biasa. Kita paste biasa. Nah, ini dari stylenya beda ya Pak. Ini agak dia rapat, ini jaraknya berbeda gitu nggih. Nah, caranya menggunakan format pointer ini, kita klik bagian style yang sudah sesuai atau bagian yang dari template-nya, lalu kita klik format pointernya, klik format pointer. Nah, ini nanti di kursornya ada kayak ada gambar sapu. Selanjutnya kita tinggal blok saja. Terus dilepas. Nah,
dia sudah akan otomatis sesuai. Seperti itu. Jadi menyesuaikan kalau kita sudah punya format atau template dari jurnal tujuan berupa Word dengan cara seperti itu. Menggunakan dua tools, yaitu tools dari paste keeps text only dan tools dari format pointer. Jadi perlu digarisbawahi, keeps text only atau paste yang ada huruf A-nya itu bisa kita gunakan kalau kita mengcopy paste bagian manuskrip yang tidak ada citasinya. Karena kalau kita menggunakan paste keeps text only atau yang ada huruf A-nya ini di bagian yang kita memiliki citasi, itu citasinya akan berubah menjadi manual. Jadi nanti kemungkinan di daftar pustaka atau di bibliografi dia tidak akan terpanggil seperti itu. Maka dari itu di bagian yang ada citasinya kita menggunakan paste biasa, lalu kita format pointer yang sapu-sapu di atas ini. Seperti itu, Bapak. Pointer apa namanya Bu? Pointer apa Bu? Format pointer Format di mana Bu? Format di bagian home di Microsoft Word ya. di bagian home. Oh, home di home ya. Ya, di kanan atas di bawah paste. Kiri atas. Kanan atau kiri atas? Kiri, Bapak, maaf. Kiri atas. Jadi ini apa data pustaka juga udah menyesuaikan Bu ya, yang Ya, kalau Bapak untuk menggunakan pointer Mendeley ya. Desktop atau sudah citasinya otomatis dari Mendeley, mereka akan otomatis masuk gitu. Jadi waktu Bapak klik insert bibliografi, itu mereka juga sudah akan muncul. Jadi citasi tidak akan hilang. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Bapak? Ini Bu, apa untuk abstrak Bu, abstrak juga sama Bu. Untuk abstrak, Template di abstrak itu. nah itu kalau abstrak itu kan Tabel, tidak. tabel. Iya, untuk abstrak itu kan tidak menggunakan citasi ya Bapak. Jadi bisa langsung menggunakan paste yang keeps text only yang huruf A tadi. Jadi semua bagian yang tidak ada citasinya kecuali bagian imrat dari introduction sampai conclusion itu bisa menggunakan apa namanya? Paste yang keeps text only yang ada huruf A-nya. Seperti itu. Jadi template-nya dulu di copy, terus manuskrip kita di copy dimasukkan ke situ, disisipkan. Ya. Jadi dari template atau jadi dari semisal tadi kita sudah mendapatkan template yang ada di jurnal tujuan. Nah, itu nanti bisa langsung kita copy pastekan seperti itu dari manuskrip itu. Di template-nya Bu ya. Gimana Bapak? Enggak, manuskrip kita di copy lalu dipastekan di template itu. Betul, betul. Tidak otomatis menyesuaikan Bu ya, enggak. Ya. Atau perlu kita repot-repot ganti font, ganti apa huruf yang jadi itu. Iya. Kalau Sudah. tabel sama ya Bu, tabel. Kalau tabel, nanti kalau semisal tabelnya besar, tabel, gambar, diagram, nanti kalau semisal besar ataupun dia tidak bisa dan template itu ternyata ada 2 kolom, nanti bisa dijadikan 1 kolom dengan cara, bentar saya share lagi. Ya, dengan cara nanti bisa kita blok bagian keterangan gambarnya atau keterangan kalau semisal ada keterangan di bawahnya, lalu kita masuk ke layout. Jadi kan ini udah kita blok, terus kita masuk ke layout, kita klik kolom, kita masukkan one. Jadi kita klik yang one, dia akan menjadi 1 kolom dan hanya dia yang jadi 1 kolom, lainnya masih 2 kolom. Itu diperbolehkan jika semisal gambar, tabel
diagram punya Bapak Ibu besar dan kalau diperkecil nanti dia akan pecah atau dia terpotong gitu. Jadi eh, jangan pernah memperkecil gambar tabel jika itu dia besar gitu. Nanti soalnya tidak akan terlihat atau terpotong. Nah, itu adalah salah satu juga hal yang bisa menyebabkan reject seperti itu. Bu, Seperti itu, diulangi Bapak. Bu yang itu Bu, yang template kolom Bu, bisa diulangi Bu, caranya. Gimana? Yang template kolom bisa, ini maaf diulangi caranya Oh, kita ulangi. di blok. Jadi, nanti kita blok bagian. Jadi kan kita kita tadi kan urutannya kita sudah mengcopy semuanya nggak Pak? Dari introduction sampai conclusion semuanya, entah itu ada gambar, entah itu ada tabel, itu kita copy dan kita pastekan di template-nya pakai paste biasa. Lalu kita blok bagian gambarnya, kita masuk ke layout, lalu kita masuk ke kolom, kita pilih one. Jadi Layout. kita bisa menjadikan dia itu satu kolom. Kalau dari format template-nya itu dua kolom. Contohnya ini kan dua kolom gitu Pak. Gitu caranya. Seperti itu Bapak. Bu, Kak, kalau izin bertanya. Enggak Ibu. Ya, untuk kalau itu kan Mendeley ya. Kalau Zotero sama nggak pakai Zotero? Zotero. Untuk pemakaian kita lebih menyarankan pakai Mendeley ya Ibu. Karena enak juga nanti waktu kita insert citasi dan lain sebagainya. Dan kebetulan Mendeley itu kan juga satu perusahaan gitu nggih dari Scopus. Jadi kayak istilahnya ini kita udah pakai yang satu perusahaan nih seperti itu. Jadi kalau untuk pengerjaan agar kita bisa submit atau agar kita bisa publish, mungkin lebih kita sarankan menggunakan Mendeley Desktop yang lebih enaknya gitu Ibu. Oke, oke. Terima kasih. Iya, Bu, izin ya. Bu. Kayak Mendeley Desktop tuh kami mau installnya gimana caranya Bu? Kemarin dicoba nggak bisa-bisa tuh. Kita harus download dulu, ya Bapak di Google biasanya ketikkan saja Mendeley Desktop nanti akan muncul yang entah itu yang terbaru entah itu yang lama. Nah, itu kita download, kita klik, biasanya kita klik terus kita download gitu. Nah, kebetulan kalau semisal nanti Bapak Ibu mengikuti atau tergabung dalam camp offline kita, nah itu sudah salah satu fasilitas dari kita. Jadi tidak perlu cari link istilahnya seperti itu. Untuk Enggak, penginstalasiannya kan, pun, kan saya udah bergabung itu. Itu kemarin ya, kan, udah gabung kan? Itu gimana? Boleh di email ke link ini enggak? Saya nggak bisa-bisa kemarin saya coba-coba. Cara eh, cara itu. yang waktu di mana Bapak maaf? Yang maksudnya yang bergabung yang apa namanya? Yang maksudnya yang bergabungnya tetap muka ya gitu. Yang offline? Ya, bukan. Yang Iya, online. yang offline, J. Oh, yang offline. J. Nanti kalau semisal Ah. Bapak Ibu ingin mencari, bisa langsung di Google saja diketikkan. Boleh boleh dikirim linknya lewat chattingnya, Bu? Di lewat chatting ini bisa boleh dikirimin nggak linknya? Lewat chatting ini. Ya, akan saya coba carikan ya Pak untuk link Mendeley Desktop. Oke, terima kasih Mbak Nipa, makasih. Baik, ya Bapak. Mungkin sebentar, saya minta waktu untuk mencarikan yang paling atas ya. Mendeley Desktop. Mungkin saya bisa menjawab, Mbak. Boleh, silakan Mas Hafid. Nanti saya share screen dulu. Silakan. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Nah, nanti Bapak Ibu bisa melalui Google, kemudian download Mendeley Desktop. Nah, Bapak Ibu cari mungkin yang versi terbaru, yang 1.19.8. Kemudian Bapak Ibu klik aja. Nah, di sini ada recommended for your system.
Dia sudah menyarankan ke Mendeley desktop yang terbaru Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu download, baru proses mendownload. Setelah Bapak Ibu download, itu biasanya akan masuk ke bagian download file manager Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu install, Bapak Ibu klik 2 kali. Nah, kemudian yes, tinggal Bapak Ibu mengikuti langkahnya. Seperti itu. Misal seperti ini, kita next, kemudian setuju, agree, next lagi, kemudian Bapak Ibu install. Kita nunggu waktu install, Bapak Ibu. Nah, kemudian tinggal finish. Selesai. Sudah Bapak Ibu, untuk penginstalan Mendeley Desktop cukup mudah juga. Nanti Nah, untuk biasanya itu Pak, kalau biasanya kan Mendeley di dalam Word ya, ya, kadang nggak muncul. Kalau nggak muncul di Word-nya kita itu gimana itu Mendeley-nya? nanti Bapak Ibu ketika setelah login di bagian tools itu ada install MS Word plugin. Kalau sudah terinstall, nanti di sini akan menjadi uninstall seperti itu. Kalau sudah masuk, saya buka Microsoft Word. Tadi kalau klik tool terlihat uninstall MS Word. Nanti kalau yang Mendeley Desktop, dia akan ada di sini Bapak Ibu untuk insert situasinya. Kecuali Bapak Ibu nanti menggunakan Mendeley Reference Manager, itu berbeda lagi. Kalau Bapak Ibu menggunakan Reference Manager, nanti Bapak Ibu harus menambah lagi untuk menginstal yang namanya Mendeley Sheet Bapak Ibu, untuk memasukkan tautan ke Word-nya, seperti itu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Coba Tadi diulangi lagi, Pak. Mas, izin bertanya Mas sedikit. Kalau kita Ya. sudah mendownload Mendeley Reference Manager, apakah kita perlu lagi mendownload Mendeley Desktop? Itu aja Mas. Terima kasih. Nah, itu tergantung kegunaannya. Iya Mas, Sebenarnya sama iya Bapak Mas Ibu ini. untuk Reference Manager dan Desktop. Perbedaannya untuk yang Reference Manager itu Berikan apa? online. Untuk yang Reference Manager itu online penggunaannya, yang desktop itu offline. Seperti itu. Kan kalau yang Reference Manager itu terbaru dari Mendeley-nya Bapak Ibu. Yang desktop itu versi lamanya. Cuma untuk penggunaan kita menyarankan yang desktop. Karena yang desktop itu malah lebih mudah digunakan. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang Mas boleh ditanyakan nanya Bapak Ibu? Mas. Ya, Ini kalau kita mau impor artikel ke Mendeley dari folder ya, bisa kita udah ya. download. Ini kadang-kadang kok tidak pas gitu loh Mas. Biasanya Tidak pas. judulnya ini, bisa judulnya A, tapi artikelnya A, tapi judul di yang sebelah kanannya itu keterangannya tidak A gitu loh. Yang download langsung gitu loh Pak. Ya, jadi nama Kadang nggak filenya pas atau ini. nama di dalam filenya Bapak Ibu. Di mana? Nama ketika Bapak download filenya Download atau dan di filenya, nama. file, Oh, file PDF-nya. Terus ya, masuk ke Mendeley kan. Lalu ya. di file ada tertulis, tapi kadang nggak cocok setelah filenya dibuka di dalam Mendeley, tapi judulnya dengan itunya nggak pas sehingga kita mengedit lagi secara manual. Judulnya misalnya
teksnya di filenya itu tentang kopi shop ya. Tapi di keterangan sebelah kanan tuh ada eh, tipe artikel, title, terus author. Nah itu kadang-kadang nggak pas Mas. Baik, sehingga kita adakan manual. Pertama itu. Yang kedua, Bapak bolehkah Ibu kita mengimpor file-file artikel paper ya, bisa 5 sekaligus ke Mendeley gitu, bisa nggak? bisa Bapak. Jadi saya share screen. Nah, mungkin ketika Bapak Ibu add, saya add file. Nah, misal yang ini ya Pak, Iya, di iya, sini iya, kan bisa. mungkin namanya berbeda. Iya. Saya open. Nah, Ya, masukannya dia ya. tidak, Ya, yang di sini ya nih, yang sebelah kanan. di sini dia langsung sesuai dengan judul artikelnya Bapak Ibu. Ya, betul, betul. Ya, saya klik 2 kali. Nah, di Ya, sini sudah sesuai dengan judulnya ya, sama yang berada di metadata. Nanti ya, metadata. ketika di metadata itu tidak sesuai dengan di dalam artikel, Bapak Ibu Ya, bisa mengedit secara otomatis melalui DOI ini Bapak Ibu. Misal di sini judul saya buat salah. Saya misal nah, di sini kan untuk judul salah ya Bapak Ibu. betul. Di sini judul salah, padahal untuk judul aslinya yang di kirinya. Kita cukup cari di bagian katalog UGS, itu ada DOI Bapak Ibu. Kalau di sini kosong, Bapak Ibu bisa copy paste di dalam artikelnya. Bapak Ibu cari DOI-nya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu cukup lookup kaca pembesar. Ketika lookup sukses, dia sudah terbenarkan secara otomatis di Mendeley-nya. Seperti itu, Oh, Bapak. gitu ya. Iya, Bisa diulang Bapak sedikit saja. oke. Saya ulang. Nanti ketika Bapak Ibu menemukan misal judulnya salah, misal seperti ini, saya Autornya hapus. juga salah. Kemudian untuk Atau salah Pak autornya. author saya hapus. Di sini kan untuk author kosong ya Bapak Ibu. Kemudian untuk judul juga salah. Kita cek di dalam artikelnya. Kita klik 2 kali. Nah, di sini untuk judul across nasional yang ini. Di sini salah. Kemudian untuk author kosong juga. Kita bisa membenarkan secara otomatis melalui DOI. Kalau nanti di sini kosong Bapak Ibu bisa cari di bagian artikelnya. Nah, kita copy. Kita bisa copy DOI-nya. Setelah itu kita paste di bagian sini, bagian metadata. Setelah itu di bagian kanan itu ada kaca pembesar Bapak Ibu, lookup. Bapak Ibu cukup klik saja. Kalau nanti lookup sukses, dia akan terisi secara otomatis. Judul sudah terisi otomatis, kemudian author juga sudah otomatis. Kita cek di My Library. Dia sudah otomatis Bapak Ibu. Seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Ya, Mas paham, mau Mas. nanya Terima Mas, kasih Mas. Terima kasih. Ya. kalau DOI-nya tidak ada di artikelnya bagaimana? Nah, biasanya yang Scopus untuk sekarang itu DUI ada Bapak kalau jurnal. Ya, kecuali kalau misal Bapak mendownload referensi tidak Scopus. Nah, itu biasanya tidak ada. Nanti kalau tidak ada DOI, Bapak itu harus membenarkan secara manual. Seperti itu. Kelebihan kalau Bapak mendownload referensi yang ada di Scopus itu kan ada DOI. Nah, nanti pembenaran itu juga otomatis melalui DOI-nya tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu. Tadi Mas yang mengimpor 5 file misalnya itu kadang jadi Nanti, kacau Pak. Misalnya gini kita oh, di
Kalau di folder ada 5 file, 10 file sekaligus diimpor di copy Ke langsung di Mendeley ya Bapak. Mendeley. Nah, nanti Bapak bisa menggunakan add file atau add folder. Kalau add file, misal seperti Nah, ini. ini ya itu Bapak, banyak lah itu yang itu. nah, bisa Di blok Bapak kan itu klik di blok. salah satu, Satu-satu ya Pak, kemudian nggak bisa di blok. Bisa dari bisa bisa lima Bapak. lima Nah, file sekaligus. nah, nanti Bisa nggak Bapak Pak? bisa kontrol A. Ya, Atau itu. mungkin kalau Mac itu Command A untuk memilih Ya, semua. Tinggal ya. Bapak Ibu open. Nah, jadi satu folder langsung masuk. Seperti itu ada 243 dokumen seperti itu Bapak. Tapi di ininya Pak, di metadatanya itu yang agak kacau Pak. Bisa numpuk di situ Pak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek antara author, title, tahun sama publishernya terisi semua. Jadi pastikan keempat-empatnya itu tidak kosong. Seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu menemukan huruf Cina atau huruf Arab di judulnya. Itu Iya, harus huruf Cina, dibenarkan huruf juga. Cina, huruf Cina. Ya, biasanya yang banyak error atau mungkin apa ya, artikel referensinya metadatanya jelek itu ketika Bapak Ibu download melalui Skyhub. Nah, itu biasanya Nah, menemui huruf Cina atau nanti judulnya huruf Arab itu juga bisa. oh, Mas kalau Skyhub itu nggak bisa dibuka gimana Mas? Boleh? Ada solusi Mas? Nah, untuk Skyhub Bapak Ibu bisa menggunakan yang bawahnya. Coba saya share screen lagi. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Jawabnya belum Pak. Belum. Belum terlihat Mas Hafid. Belum Mas. Mas Hafid, nanti kalau yang pakai MacBook sama ya? Sama. Karena Sama saya nggak Bapak. bisa, saya pakai MacBook nggak bisa mendownload yang itu, yang pakai apa? Desktop itu. Ke desktop untuk Mac emang berbeda Bapak. Mungkin nanti ada paksaan di bagian apa launchpad kalau nggak salah. Seperti itu. Memang kalau Mac itu ada ibaratnya memaksa ke dalam sistem Mac-nya untuk memasukkan Mandiri Desktop. Seperti itu Bapak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan yang paling atas scihub.se. Kalau di sini error, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan yang bawahnya. Ini, Bapak Ibu klik kanan. Nah, atau mungkin yang .trend. Atau mungkin nanti bisa menggunakan yang bawahnya lagi, yang ini. Kalau untuk MacBook itu, Mas Hafid ya? Gimana Bapak? Kalau untuk yang MacBook, maksudnya yang untuk installnya. Nah, untuk Mac biasanya nanti ada paksaan sendiri Bapak perizinannya dari sistem operasi Mac-nya. Seperti itu. Wah, ini nggak mudeng ini. Iya Pak, kalau saya mau menyontohkan juga tidak bisa karena saya menggunakan apa Windows seperti itu. Baik Pak, mungkin kalau di Mac itu ada pengaturannya. Iya, ada pengaturannya sendiri Bapak Ibu. Bisa cari di Biasanya biasanya kalau Mac itu paling support itu menggunakan yang Reference Manager seperti itu. Mas Ada yang David, ditanyakan saya lagi, bisa tanya Bapak Ibu? sedikit Mas David, sebentar Ya, aja. Ini Mas David, pertama saya akan tanya, saya lisensi untuk Scopusnya kan udah habis 3 bulan nih, belum ya. ya, sudah siap ini. Nah, kalau saya menggunakan Sign Direct, itu apakah modalnya nanti sama waktu milih-milih itu seperti yang ada di lisensi Scopus itu pertama itu. Yang kedua, Grammarly itu ada yang gratis nggak Mas? Itu aja Mas, terima kasih. Nah, untuk SendDirect nanti bisa juga menggunakan SendDirect untuk mencari jurnal referensi Bapak Ibu. Saya share screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu?
Ya, udah. Udah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung tulis di sini. Bapak Ibu mau tentang misal keywordnya digital marketing, Bapak Ibu enter. Nah, di sini sudah muncul referensinya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu bisa klik judulnya, kemudian view PDF. Nanti Bapak Ibu tinggal download. Nah, tinggal Bapak Ibu download seperti itu. Di sini tinggal Bapak Ibu save seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi apa, Pak? Bapak? Grammarly. Grammarly yang Nah, gratis ada nggak ya? untuk Grammarly yang gratis itu ada, Pak. Cuma nanti fiturnya terbatas, Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu menggunakan nah, ketika Bapak Ibu menggunakan Grammarly, nanti di bagian correctness, clarity, nah, engagement, delivery itu aktif semua kalau yang berbayar. Kalau Bapak Ibu menggunakan yang free, hanya dua ini, correctness dan clarity. Kemudian di sini nanti ada premium issue dan yang engagement sama delivery itu biasanya tidak bisa digunakan kalau yang free seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu mau berlangganan, itu ketika mau digunakan saja, itu per bulan ada yang 10 atau 15 mungkin di e-commerce oranye atau hijau seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau yang free itu ada ya, menu yang tidak bisa diakses seperti itu, hanya terbatas. Bisa dicontohin untuk ngedownload yang Grammarly yang gratis. Kalau Grammarly itu untuk aplikasi gratis Bapak. Cuma nanti yang ketika Bapak penggunaan itu ada memasukkan akun yang berlisensi, yang premium atau hanya yang biasa atau mungkin email pribadi seperti itu. Kalau untuk mendownloadnya nanti eh, gratis Bapak untuk aplikasinya seperti itu. Oke, berapa satu bulan kira-kira yang biasa? Ada yang 15.000 atau ada Oh, yang murah dua ya? puluh ribu. Ya Bapak untuk akunnya. Untuk aplikasinya itu gratis seperti itu. Di Yang Shopee penting banyak, Pak. Oke, ya di Di Shopee juga Shopee ada. banyak. Kalau oke, saran oke. itu beli yang per bulan aja Bapak. Jangan yang 1 tahun. Yang 1 tahun itu Hmm. kalau nggak salah 75 atau berapa. Cuma takutnya ketika Bapak beli yang langsung 1 tahun, ketika baru 3 bulan atau 4 bulan, Pak sudah tidak bisa lagi, kan Bapak Ibu tidak rugi. Jadi langsung beli yang sebulan aja ketika mau digunakan. Seperti itu Bapak Oke, Ibu. oke. Terima kasih Iya, informasinya, Mas. Mas Hafiz, Pak, Sip. untuk Mas Hafiz, apa iya. namanya? Tolong diulang lagi. Saya di MacBook saya coba download yang itu apa namanya? Mendeley itu kan Mendeley apa namanya? Reference Manager gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau untuk mengaktifkannya di Word-nya gimana caranya? Kan berarti saya Nanti harus buka Word kan? ya, nanti Bapak eh, nambah aplikasi lagi melalui add-in itu Mendeley Set, Bapak. Kalau yang Reference Manager, Apa Mendeley apa namanya? Mendeley Set, Mendeley Tulisannya? Sheet, Mendeley Cite. CITE. Oh, Ya, Mendeley Cite. Oh ya, ini ada ya, disuruh download Bapak. betul. Ya, Nah, itu jadi harus ada aplikasi tambahan lagi untuk menyambungkan aplikasi Reference Manager ke Microsoft Word-nya seperti itu, Bapak. gitu ya. boleh tanya Pak Iya, tentang Bapak. Grammarly Pak, Grammarly. Iya. Mas, slide demonya kok nggak kelihatan, Mas? Ini belum saya demokan, Ibu. Iya, Bapak, ada pertanyaan apa? Ini yang Grammarly tadi, Ya, misalnya udah pakai Grammarly yang premium, ya. apa sudah bisa menjamin tentang grammarnya, sudah bisa menjamin tentang grammarnya, terus bisa menjamin tentang plagiarismenya, ya sehingga apa masih perlu jasa proofreader lagi apa udah tidak perlu lagi dengan yang
Grammarly yang premium. Nah, Ya. jadi seperti ini Bapak Ibu. Untuk fungsi Grammarly sendiri itu hanya untuk memperhalus kosakata seperti itu. Ketika Bapak Ibu translatornya menggunakan Google Translate atau mungkin DeepL, nah itu kan ibaratnya bahasanya masih kasar atau mungkin bahasa Inggrisnya masih acak-acakan seperti itu. Iya. Nanti Bapak Ibu bisa memperhalus menggunakan Grammarly. Jadi untuk Grammarly itu tidak menjamin Turnitin atau plagiasinya. Nah, untuk profit sendiri nanti tergantung dari jurnal tujuan Bapak Ibu. Seperti itu. Ada yang mengharuskan profit atau mungkin di jurnal tujuan tersebut sudah eh, memberikan layanan profit seperti itu. Dan itu wajib ketika Bapak Ibu submit di jurnal tersebut. Nah, itu juga ada. Atau mungkin kalau tidak ada apa untuk profit dari jurnal tersebut, Bapak Ibu cukup menggunakan Translate dan Grammarly itu sudah cukup seperti itu. Kak, di Grammarly kan ada ini Pak, ada fitur cek plagiarisme Ya, itu Pak. Nah, itu gimana tuh posisi itu? nah jadi gini Bapak Ibu, untuk Grammarly kan fungsinya hanya memperhalus. Emang di Grammarly itu ada menu untuk Turnitin atau plagiasi, tapi bukan menu utamanya dari Grammarly. Nah, seperti itu Bapak. Jadi fungsi utamanya hanya memperhalus seperti itu. Jadi walaupun kita menggunakan yang apa Turnitin di Grammarly atau itu duplikat di Grammarly itu tidak fungsi utamanya seperti itu. Jadi masih kurang seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau digunakan untuk yang tidak ke jurnal yang tidak ada mewajibkan proofreader, itu bisa ya Pak ya? Cukup dengan Grammarly Bisa, Pak ya, yang bisa premium. Translate sama Grammarly itu sudah cukup Bapak Ibu. Kalau yang tidak mewajibkan profit seperti itu. Di atas anu. Iya, ya. Terima kasih Pak. Iya, Bapak. Mungkin Untuk yang ada lainnya. pertanyaan lain, Bapak Ibu? Izin Mas Hafid, Ya. eh, misal ya kita udah bikin anatomi seperti yang disarankan oleh Rumus Scopus itu, apakah kita Ya. boleh minta bantu untuk review singkat aja dari tipe Rumus Scopus sebelum kita submit gitu? Kalau kita mau submit sendiri boleh nggak kira-kira? Nah, biasanya ketika Bapak Ibu sudah menggunakan apa anatomi dari Thomas Scopus, ketika Bapak Ibu maaf, ketika Bapak Ibu mau submit, itu langsung saja disubmit juga tidak apa-apa. Jadi malah nanti untuk anatomi itu kan sudah runtut ya Bapak Ibu. Untuk susunannya di dalam artikel seperti itu. Nah, jadi Iya, kita ini kan tujuannya untuk menambah percaya diri aja ya. ya, nah nanti Bapak Ibu bisa langsung submit aja. Malah nanti kan setiap editor mempunyai kriteria sendiri seperti Di itu. bawah itu. Ya. Nah, jadi misalnya jurnal A, jurnal B sama C, dan dengan editor yang berbeda-beda, pasti mempunyai kriteria yang berbeda-beda. Jadi nanti biarkan langsung ke editornya yang mengoreksi manuskrip Bapak Ibu seperti itu. Baik Mas Hafid, saya nggak bisa minta bantu ya. Ya, ya. Yang bertanya, Mas Mbak Hanifah. Hafid izin bertanya. Iya, Ibu. Tanya, Mbak. Oh, nggih. Gini Mas, apa namanya? Saya kan buka Lihat, Science Pak Deddy nggak Direct, datang. Tadi, Science Ya, Ibu. Direct, terus kok saya download untuk di view PDF-nya kok nggak bisa nggih? Itu kira-kira kendalanya di apa nggih Mas? Itu munculnya itu kayak extension kayak gitu. Aduh, Sendirek. nggih. Sendirek kata Scopus, Ibu. Science Direct. Mohon demo, Mbak. Nah, Biar Oh kita mungkin gitu bisa bisa nggih. lihat, Mbak. didemokan, Oh Ibu. iya, bisa saya share screen coba. Oh, bentar. Seperti apa ya? Sepertinya kendala sebentar ya, Pak. Munculnya itu kayak Adobe Acrobat PDF Edit Convert Sign Tools seperti itu. Coba, coba saya screen dulu.
biasanya ketika Bapak Ibu menggunakan SendDirect, biasanya nanti Bapak Ibu bisa login terlebih dahulu seperti itu. Ya. Nah, kan tampilan awalnya ketika Bapak Ibu melalui Google, pasti kan seperti ini ya Bapak Ibu. Nggih. Bapak Ibu buka. Nah, nanti Bapak Ibu bisa login atau mungkin tidak usah login juga bisa. Kemudian Bapak Ibu cukup memasukkan keywordnya seperti itu. Misal education keywordnya. Tinggal Bapak Ibu enter. Nah, nanti kan akan muncul referensinya ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik judul, kemudian klik view PDF. Biasanya dia akan mengarah langsung untuk mendownload artikelnya seperti itu Ibu. Setahu saya itu SendDirect tidak ada ekstensinya seperti itu. Atau mungkin Ibu bisa share screen seperti itu Ibu. Gimana Ibu? Ya, coba Terjawab? ditutup yang ini Mas. Coba share screen, saya coba lagi kalau Iya. bisa. Ya. Apakah sudah muncul Mas? Sudah Ibu? Iya, ini seperti ini. Setiap saya download, ini munculnya Ya. seperti ini. Acrobat Edit. Ini saya apa namanya? Ibu apakah Expense. menggunakan ini Mulai Ibu? dari awal dulu, Bu. Iya Ibu, bisa dari Oh, seperti Google-nya. ini ya. Coba misalkan oh Ya, Ibu klik view PDF. ya, bentar ini. Terus nanti munculnya seperti tadi itu Mas, yang tidak bisa buka PDF. PDF-nya ibu kali bermasalah. Oh, kurang tahu ya, mungkin mungkin kendala ya munculnya nanti seperti ini. Tidak bisa buka gitu. Apakah Ibu menggunakan Adobe? Tadi Ibu Adobe. Coba kembali yang sebelumnya Ibu, yang error. Yang error nih. Yang apa tool? Oh, bengkak kan. Seperti ini, Mas. Nggak kelihatan di layar, Mbak. Oh, Iya nggak Ibu. kelihatan. Iya. Apakah sudah nampak? Belum. Belum, Belum, Pak. masih kosong. Masih loading itu, Mbak. Oh, nggih. Mungkin nanti coba saya otak-atik yang ini PDF saya, Mas. Ya, Mungkin makasih, Mas. PDF-nya aja yang bermasalah. Iya, mungkin. Kalau kalau tidak itu Baik, yang Mas. bermasalah ada di Adobe Acrobat-nya tadi Ibu. Terus solusinya gimana, Mas, itu? Apakah Ibu menggunakan Adobe Acrobat? Iya, sepertinya iya, Mas. Nah, mungkin nanti bisa eh, diinstal yang toolnya untuk penambahan. Mungkin ada tambahan tool untuk Adobe Acrobat-nya. Itu juga bisa. Atau mungkin Adobe-nya yang bermasalah. Jadi Ibu bisa menggunakan apa yang lainnya. Seperti itu bisa menggunakan VPS atau mungkin nanti bisa membuka melalui apa Nitro itu juga bisa seperti itu Ibu.
Nggih, Halo makasih. Mas. Ya, Bapak. Tanya Mas. Saya sudah buka yang sign direct yang tadi sudah di ini kan. Ya. Terus saya sudah muncul tadi kata-kata artikel-artikel yang mengenai education itu. Ya. Nah, kalau di Scopus kan bisa downloadnya itu sekaligus. Apakah di Ya. sign direct juga bisa? Nah, untuk send direct itu biasanya satu persatu, Bapak. Wah, di manual ya. Iya. Iya. Oke, oke, oke. Makasih Mas, makasih. Iya, Bapak. Mas izin tanya, Iya, Bapak. kemarin Dr. Jumintono menyontohkan ketika file referensi di input ke Mendeley, kita bisa search ya. Maksudnya search kontennya gitu. Jadi misalnya kan Ya, di itu Mendeley bisa, itu Bapak. sudah ada 5 referensi nih yang Ya. bertopikkan pendidikan. Terus kita cari jurnal mana yang membahas yang punya konten misalnya ada inklusinya ya. Itu gimana ya Mas caranya? Kemarin nggak terlalu kesimak gitu. Saya Bisa nggak di share screen mungkin. iya. Ya, Heeh. share screen dulu. Silakan membuka Mendeley. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Sudah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencari mungkin keyword atau mau yang Bapak Ibu mau bahas di artikel Bapak Ibu. Misal Ya. online nih. Nah, yang dimaksud Pak Jo itu adalah kuning headlight kuning-kuning ini Bapak Ibu. Iya, iya betul. Ya, Bapak Ibu bisa nanti set di bagian kanan atas. Misal online learning. Kemudian Bapak Ibu klik saja di dalam artikelnya. Nah, nanti di sini menggunakan yang showing match 1 of 11 Bapak Ibu. Jadi kata online learning di dalam artikel atau referensi ini itu terdapat 11 seperti itu. Tinggal Bapak Ibu nanti next. Kalau tidak masuk ke dalam artikel Bapak Ibu, next. Kalau nanti bisa menjadi rujukan atau menjadi referensi, Bapak Ibu tinggal copy. Kemudian Bapak Ibu parafrase ulang seperti itu. Baru disitasi. Iya, iya. Berarti kunci utamanya file-file referensinya harus masuk ke Mendeley dulu nggih Mas ya? Ya, Bapak, benar, benar sekali. Oke, oke, oke. Sudah terjawab, Bapak? Iya Mas, sudah terjawab. Satu lagi Neng, tambahan Iya. ya. Kalau di Zotero, Ya. ketika kita ingin mencantumkan citasi, itu ada pilihan tuh di sampingnya. Display as footnote atau display as apalagi satunya itu innote ya atau apalah saya lupa di Zotero. Nah, di Mendeley nggak bisa seperti itu ya. Saya kemarin Untuk pakai apa namanya style Chicago full note atau kemarin juga ada mencoba dengan apa dan apa itu nggak bisa dijadikan footnote ya atau seperti apa? jadi enaknya menggunakan Mendeley, kelebihan menggunakan Mendeley ada di sini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu eh, citasinya menggunakan Mendeley, saya dulu misal lagi saya tambahkan lagi misal di bawahnya Salesforce. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu Ya. menemukan jurnal tujuan, mungkin menggunakan IEEE, itu kan Bapak Ibu harus mengubah. Nanti Bapak Ibu bisa mengubah stylenya kalau di Mendeley itu. Tidak perlu diblok atau seperti yang lainnya. Tinggal Bapak Ibu pilih yang IEEE. Nah, di sini sudah otomatis berubah. Atau mungkin dari jurnalnya Chicago Full Note. Tinggal Bapak Ibu klik. Nah, nanti sudah muncul full note-nya
Seperti itu. Oke. Nanti untuk pemunculan eh, daftar pustaka eh, atau referensi, Bapak Ibu tinggal insert bibliografi seperti itu. Ketika mau ubah style lagi, misal ke apa 7 lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan Mas, ini Bapak Ibu? tambahan mengenai Mandiri juga itu Mas. Ini saya mau nambahin aja. Punya saya Ya. itu kalau dibuka crash recovery itu kenapa ya? Nah, flash recovery. Coba Bapak nanti hapus cacenya atau sampahnya seperti itu di sistem C, kemudian bisa kalau ASIS itu ada di bagian C, kemudian nanti bisa program file atau mungkin nanti di bagian yang program file yang 86 atau yang tidak ada. Nanti bisa yang jadi cacanya yang Mendeley itu dihapus semua Bapak Ibu. Yang khusus Mendeley aja, jangan sampai salah ke sistem laptopnya seperti itu. Jadi yang di C ya, yang di file ya. Ya, jadi nanti bisa di uninstall, kemudian diinstal lagi, itu juga bisa. Atau mungkin kalau di uninstall, kemudian di uninstall lagi masih crash, Bapak Ibu bisa menghapus cache atau sampahnya, seperti itu. Oh, ya, betul. Ya. Ini sih Pak Apit, Ya, maaf. Ibu. Si Mendele ini Pak, ada pertanyaan Ya. dikit. Ini Pak tentang kita mengisi di Mendeley kalau kita kan kelupaan misalnya kita mau masukkan referensi baru gitu ya. Tadinya udah Ya. di referensi bibliografi ya sudah tersusun semua. Tiba-tiba kita pingin nambah referensi, jadi dari atas gitu ya. Kemudian kita bikin ke bibliografi lagi, tiba-tiba yang referensi pertama itu kok jadi hilang gitu deh. Artinya ketindis di mana gitu. Yang muncul yang bibliografi yang terakhir gitu. Gimana caranya nih Pak? Nah, nanti Ibu ketika mau eh, mungkin menghapus atau mau menambah daftar pustaka, nanti Bapak Ibu bisa refresh terlebih dahulu. Saya sharekan dulu. Diapain Pak? Bapak Ibu refresh. Coba saya share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Yang izin mau ke makan. Enggak, jalan kaki aja. Nanti Bapak Ibu bisa di bagian sebelah insert citation, di sini ada refresh. Bapak Ibu bisa klik refresh, baru nanti insert bibliografi seperti itu. Gitu ya Pak ya. Jadi Ya, setelah diulang masuk yang baru kita ya. refresh dulu. Yang mana duluan Pak? Nanti Bapak Ibu refresh. Jadi misal contohnya seperti ini. Saya saya ulang. Misal citasi ketiga ini salah Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu di sini hapus. Ya. Kemudian jangan Bapak Ibu insert yang benar. Bapak Ibu klik refresh, baru nanti Bapak Ibu insert yang benarnya seperti itu. Kalau nanti Bapak Ibu lupa klik refresh, biasanya yang terhapus masih terekam atau nanti muncul di daftar pustaka. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Baik, makasih Pak. Ya Ibu. Pak, Mas, Mas, terkait dengan mau tanya lagi MD, Mas. tentang Ya. Scopus. Ya. Nah, Benar. Scopus ini kan ketika kita ingin research jurnal di sana ya, itu Ya. klik yang resource ya, betul ya? Bapak mau mencari jurnal tujuannya berarti Bapak. Iya, 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 mau cari Ya. referensi. Ya. Resource ya, betul ya? Ya. Oke. Saya kemarin nyoba di Scopus. Ya. Yang keluar kok cuma satu ya. Apakah jurnal di Scopus itu harus berbayar semua nggak aksesnya ya? Atau seperti Tidak, apa tuh? tidak. Jadi kalau Bapak mau mencari referensi, itu tidak harus berlangganan. Saya share. Sudah terlihat Bapak Ibu?
Mm-mm. Sudah, Pak. Udah. Saya buka Scopus dulu. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke sources atau resource. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan subjek area. Nah, misalnya edukasi. Kemudian Bapak Ibu apply. Nah, terkadang ketika Bapak Ibu pindah subjek area, misal mau mencari si 2, kemudian jurnal, Bapak Ibu apply. Nah, terdapat 394. Nah, biasanya ketika Bapak Ibu pindah subjek area, biasa di education itu tidak Bapak Ibu hilangkan. Misal ekonomi. Nah, misal ekonomi. Apply. Jadi di sini masih terfilter Q2. Kemudian di sini masih ada 2 subjek area, Bapak Ibu. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu mau ganti subjek area, Bapak Ibu hilangkan education-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian Bapak Ibu Q2 juga dihilangkan. Baru refresh. Nah, ini masih apply. Yang awalnya 6 menjadi 61 seperti itu. Biasanya ketika Bapak Ibu mau ganti misal menggunakan subjek area atau title, dipastikan yang difilter itu di uncentang dulu atau dihilangkan centangnya seperti itu. Oh, Sudah. gitu ya, Mas ya. Ya, Iya, iya, iya. Paham, Mas, paham. Terima kasih. ya. Pak Ape, Ya, Ibu. Coba maaf. Mas sekali lagi Mas, masih terlalu cepat nih, agak lambat. Masih terlalu cepat ya, Bapak. Ah, Bisa coba coba saya coba ulang. dari Nanti awal. ketika Bapak Ibu Source, ya. ya sources. Tapi itu mencari nama jurnalnya ya, bukan mencari referensinya itu makan. Ya, ini mencari jurnal tujuan. Bapak mau submit ke Hmm. jurnal mana seperti itu. Ya, Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencari berdasarkan 4 ini Bapak Ibu. Subjek area, ya. kemudian title, itu judul, kemudian publisher itu seperti Hindawi, Elsevier, Hmm. MDPI, kemudian ada ISSN-nya. Kalau yang ISSN itu kan pasti susah ya Bapak Ibu kalau harus menghafal nomor ISSN dari jurnal tersebut. Iya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan title atau subjek area. Kalau Subjek area. sudah dapat nama jurnalnya, misal disarankan oleh kolega atau teman Bapak Ibu, nanti kan bisa melalui title. Kalau Bapak Ibu masih bingung sama sekali, tidak ada gambaran, bisa melalui subjek areanya seperti itu. Ya, Mas, misalkan subjek areanya itu social studies, di situ nggak ada, Mas. Gimana ya? Nah, Bapak Kan lebih ke sosial, ya, sosialnya atau edukasinya, Bapak? Tadisnya. Sosial sosial ada. tadi pembelajarannya, pembelajaran. Jadi Bapak lebih Nah, itu, mengarah ke mananya? ya, itu kalau kita cari sosial studiesnya nggak ada, yang ada Ya, itu nggak general ada. sosial science gitu kan. Ya, Ya, jadi nanti Bapak lebih apa ya, spesifik lagi. Kan itu terlalu spesifik ya, Pak. Bapak kalau spesifik perluas ini ya. seperti itu. Ya, Bapak perluas seperti itu. Masuk ke Atau edukasinya atau misalkan pedagogi gitu. nah itu kelihatannya. Eh, itu mungkin Pak, ke edukasi dulu, ke education itu. Education nanti Nah, dilihat. Nah, nanti Bapak bisa masuk ke education, misal mhm. sosial science, Oke. apply. Nanti Di sini dicari. nanti Kemudian, biasanya tinggal Bapak cari oh yang jadi mau umumnya, apa. umumnya itu Iya, education ya.
Ya, Oke, oke. jadi lebih umumnya. Bapak cari umumnya, nanti Bapak baru melalui jurnal tujuan ini kan ada MScoop-nya nanti. Apakah masuk ke Ya, MScoop Bapak Ibu. Seperti itu. ya. Oke, oke, Mas. Ya. Nah, dan ini berhubung sudah hampir jam 5, mungkin waktunya terbatas. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke minggu depan, Kamis minggu depan. Nah, sekarang akan Siap. saya kembalikan ke Mas Handian seperti itu. Tadi sedikit ke Pak Apik. Tuh, Mas Handian. Jadi orang terkenal juga. Terima kasih Mas Hafid, Mbak Hanifah sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Semoga apa yang disampaikan menjadi semangat untuk Bapak Ibu semua supaya secepatnya bisa lolos Scopus. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti sharing session sore hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita belum bisa diskusi lebih lama lagi. Namun, tidak perlu khawatir, untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan webinar sharing session dan diskusi seperti ini lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, bisa langsung gabung ke webinar hari Kamis minggu depan dan datang lebih awal. Atau jika ingin lebih banyak lagi berdiskusi dengan trainer dari Rumah Scopus sehingga bisa lebih cepat lagi dalam menulis paper, Bapak Ibu bisa mengikuti program Rumah Scopus untuk selanjutnya yaitu kelas online atau camp. Saya jelaskan secara singkat. Program camp berlangsung selama 3 hari, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore, dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus, hingga bisa submit satu paper ke Scopus sebelum pulang. Jadi di hari ketiga targetnya bisa langsung submit ke Scopus. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, e-materi, cek plagiasi, sertifikat, penginapan khusus camp di Jogja, dan konsumsi selama 3 hari, serta fasilitas lainnya yang ada di base camp Rumah Scopus. Hanya dengan membawa hasil riset dan laptop saja, dalam 3 hari Bapak Ibu akan kami dampingi untuk membuat paper dan langsung submit ke Scopus. Selanjutnya, setelah mengikuti camp, Bapak Ibu akan kami dampingi secara online selama 1 tahun ke depan melalui WA dan Zoom di tiap minggunya. Untuk jadwal paling dekat ada di tanggal 19 Juli di Yogyakarta, Basecamp Rumah Scopus. Kemudian untuk info pendaftaran dan kota mana saja yang tersedia di bulan Juli ini akan saya jelaskan setelah ini. Untuk pendampingan offline atau camp ini dikenakan biaya investasi sebesar 4 juta rupiah. Dan spesial untuk camp di Jogja sudah termasuk dengan penginapan selama 3 hari. Setiap campnya kami batasin hanya untuk 20 peserta saja dengan harapan supaya pendampingan bisa lebih optimal dan target 3 hari submit satu paper bisa tercapai. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk datang ke Jogja atau mengikuti camp, Bapak Ibu bisa mengikuti program kami yang kedua, yaitu pendampingan secara online atau kelas online. Program kelas online berlangsung selama 8 kali pertemuan dan akan kami dampingi secara intensif hingga bisa submit satu paper di pertemuan ke-8. Dalam kelas online ini akan diajarkan metode cerdik sama seperti di camp, namun kami sampaikan secara online dari menetapkan judul, mencari referensi terbaik selain menggunakan scopus.com, sampai dengan persiapan submit paper. Selain webinar sebanyak 8 kali, Bapak Ibu juga akan mendapatkan 13 video materi dari Rumah Scopus. Semua video dapat Bapak Ibu akses selamanya dan ditonton berulang-ulang, jadi bisa dipelajari selamanya tanpa batasan waktu. Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan semua video dan webinar dalam kelas online. Untuk kelas online batch 4 akan kami mulai tanggal 15 Juli dan berakhir di tanggal 31 Juli. Jadi targetnya tanggal 31 Juli Bapak Ibu sudah bisa submit satu paper ke Scopus. Untuk Bapak Ibu yang ingin papernya jadi di tanggal 31 Juli wajib mengikuti kelas online batch 4 ini. Untuk pendaftaran kelas online kami tutup hari Sabtu pukul 12 malam. Untuk pendampingan online biaya investasi sebesar 1.875.000, namun untuk yang mendaftar mulai hari ini sampai dengan
2 hari ke depan akan kami berikan diskon menjadi 999.000 saja. Kupon ini berlaku hanya sampai dengan hari Sabtu pukul eh, 00 atau 23.59, mohon maaf. Hari Sabtu pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Terus bagaimana jika ingin mendaftar? Langsung saya praktekkan. Pertama masuk ke rumahskopus.com. Saya contohkan untuk yang kelas online terlebih dahulu. Pertama ke rumahskopus.com, kemudian pilih course pendampingan, pilih online course, klik daftar. Baik, mohon ditunggu.